selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita bakal bahas tuntas satu kasus medis yang cukup menarik ya. Datangnya dari materi belajar interaktif bersama Dr. Ricky Sababalat. Tujuannya sih biar kita bisa sama-sama ngerti alur diagnosisnya, terus penanganan awalnya gimana gitu. Khusus buat Anda, biar cepet pahamnya. Oke, siap. Jadi kasusnya ini ada anak, usianya 11 tahun, keluhannya demam. Udah 4 hari nih. Suhunya 38,1 derajat Celcius. Demam ya? Iya. Terus, ditemukan juga satu benjolan di leher sebelah kiri. Dan katanya nyeri kalau ditekan. Oke, benjolan tunggal, nyeri tekan. Catat. Nah, ada info penting lagi nih. Ternyata, anaknya ini punya riwayat sering batuk pilek, ISPA gitu, dengan dahak hijau. Tapi pengobatannya kayaknya nggak tuntas. Riwayat ISPA nggak tuntas, dahak hijau, ini bisa jadi petunjuk penting. Nadinya juga diukur 92 kali per menit. Nah, misi kita sekarang, dari data-data ini, kira-kira kondisi apa sih yang paling mungkin dialami anak ini? Oke, menarik kasusnya. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng. Ada 3 poin utama nih kayaknya. Demamnya baru muncul, akut, terus ada satu benjolan di leher yang meradang ya karena nyeri, dan riwayat infeksi saluran napas tadi. Gimana kita nyambunginnya nih? Tentu. Nah, berdasarkan data klinis yang kita punya ini, kita perlu mikirin beberapa kemungkinan diagnosis banding ya. Yang pertama, dan kayaknya ini yang paling cocok, itu limfadenitis non-spesifik. Limfadenitis non-spesifik? Kenapa itu, Dok? Gini, gejalanya kan pas banget. Demam akut, ada benjolan tunggal, terus nyeri. Nah, riwayat ISPA bakteri itu loh, yang ditandai dahak hijau itu, kemungkinan besar jadi sumber infeksinya. Jadi, infeksinya nyebar dari saluran napas ke kelenjar getah bening atau KGB di lehernya. Oh, jadi infeksi dari batuk pileknya itu nyebar ke kelenjar leher ya? Betul sekali. Itu skenario yang paling mungkin terjadi di kasus ini. Oke. Masuk akal. Terus, ada kemungkinan lain nggak? Ada. Kita juga perlu pikirkan limfadenitis tuberkulosis atau TB kelenjar. Wah, TB ya? Karena ada riwayat batuknya itu. Iya, riwayat batuk memang bisa bikin kita kepikiran ke arah sana. Tapi biasanya nih, TB kelenjar itu gejalanya munculnya lebih lama, kronis gitu. Terus benjolannya seringkali nggak nyeri, jumlahnya bisa banyak, dan kadang nempel satu sama lain kayak bergerombol gitu, istilahnya matted nodes. Beda ya sama kasus ini yang akut dan nyeri? Betul, agak berbeda dengan kasus kita yang akut dan nyeri ini. Jadi ya, TB kelenjar itu kemungkinan yang perlu dipikirkan. Tapi kayaknya kurang pas dengan gambaran keseluruhan kasus ini. Artinya, meskipun ada batuk, sifat akut dan nyeri pada benjolan ini lebih mengarahkan kita menjauh dari TB kelenjar yang tipikal gitu ya? Betul, tepat sekali. Nah, selanjutnya ada juga kemungkinan abses submandibularis. Abses? Itu kayak gimana? Abses itu kan isinya nanah ya, kumpulan nanah. Jadi biasanya kalau diraba itu terasa lebih lunak, fluktuatif gitu, bukan padat kayak KGB yang meradang ini. Lokasinya juga biasanya lebih khas di bawah rahang. Jadi kayaknya kemungkinannya kecil sih untuk kasus ini. Oke, jadi abses kurang mungkin. Iya. Terus ada lagi parotitis atau gondongan. Nah, kalau ini sangat tidak mungkin ya. Kenapa tuh? Kan sama-sama bengkak di area leher kepala. Beda, gondongan itu peradangan kelenjar liur parotis. Bengkaknya itu biasanya luas di depan telinga, bukan benjolan tunggal di leher kayak gini. Struktur yang kenanya beda, kelenjar liur. Oke. Paham. Beda organnya ya? Sip. Nah, terakhir nih, yang juga penting banget untuk dibedakan, itu istilah limfadenopati. Limfadenopati. Apa bedanya sama limfadenitis tadi? Nah, ini penting. Limfadenopati itu artinya cuma pembesaran KGB. Itu baru tandanya aja. Tanda klinis, bukan diagnosis akhir penyakitnya. Tugas kita kan mencari penyebab pembesaran itu. Nah, dalam kasus ini, penyebabnya kemungkinan besar adalah peradangan. Makanya, diagnosis yang lebih tepat itu limfadenitis. Ada itisnya. Wah, ini dia nih, poin pembeda yang penting banget buat kita semua pahami. Jadi, limfadenopati itu baru gede aja kelenjarnya, bisa nyeri, bisa enggak. Tapi kalau udah ada kata itis, kayak limfadenitis, itu artinya ada peradangan. Dan biasanya ditandai nyeri tekan.
persis kayak di anak ini ya. Tepat. Rasa nyeri saat ditekan itu jadi petunjuk yang sangat kuat ke arah peradangan atau limfadenitis. Jadi nyeri itu kuncinya ya di sini. Bisa dibilang begitu, salah satu kunci penting. Dan yang juga memperkuat dugaan kita ke arah infeksi bakteri adalah riwayat dahak hijaunya itu. Oh iya, yang waktu batok pilek udah diobati tuntas itu ya. Betul, warna hijau pada dahak itu seringkali karena ada neutrofil, itu jenis sel darah putih yang jumlahnya naik buat ngelawan infeksi bakteri. Jadi ini sangat mendukung hipotesis kalau ada infeksi bakteri dari saluran napas yang menjalar ke KGB leher. Nyambung semua ya ceritanya, dari riwayat, gejala, sampai temuan fisiknya. Pemahaman ini juga kan yang ditekankan di materi sumber kita ya. Kalau nggak salah ada kuis interaktifnya juga untuk uji pemahaman. Oh iya betul, ada kuisnya. Kayak pertanyaan, faktor riwayat apa yang paling mungkin jadi sumber infeksi? Gitu kan? Jawabannya ya pasti riwayat ISPA nggak tuntas itu. Iya benar. Atau temuan benjolan nyeri spesifik nunjukin kondisi apa? Jawabannya limfadenitis. Lumayan efektif sih buat mastiin kita paham konsepnya. Setuju. Nah, kalau kita tarik nih ke langkah selanjutnya, kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk pasien ini? Iya, penanganannya gimana? Untuk diagnosis yang paling mungkin ini, yaitu limfadenitis non-spesifik karena bakteri, tata laksana awal yang paling sesuai ya, kita berikan antibiotik empiris. Antibiotik empiris maksudnya? Artinya kita pilih antibiotik yang berdasarkan pengalaman atau data efektif untuk melawan bakteri penyebab yang paling umum pada kasus kayak gini. Contohnya bakteri golongan Staphylococcus atau Streptococcus. Tentunya ini juga harus disertai edukasi ke pasien atau keluarganya, kasih tahu kapan harus kontrol lagi kalau misalnya nggak membaik. Oke, jadi antibiotik dulu ya. Tindakan lain kayak biopsi gitu gimana? Nah, tindakan lain seperti biopsi atau mungkin rujuk ke bagian bedah, itu baru kita pertimbangkan kalau antibiotik awal tadi nggak ada respons, nggak membaik gejalanya. Atau kalau ada kecurigaan kuat ke arah diagnosis lain, misalnya TB tadi atau yang lain. Ini juga sesuai kok dengan panduan kompetensi dokter umum SKDI 3A. Jadi penanganan awal dengan antibiotik itu langkah yang tepat. Oke, jadi jelas ya langkah awalnya. Nah, jadi pelajaran penting nih dari kasus ini buat Anda semua yang menyimak. Penting banget ternyata melihat gambaran klinis itu secara utuh. Nggak cuma gejala akutnya aja, kayak demam sama benjolan nyeri tunggal itu, tapi juga riwayat pasiennya, kayak infeksi sebelumnya yang nggak tuntas diobati. Betul. Menggabungkan semua itu jadi kunci untuk sampai pada diagnosis yang paling mungkin. Dalam kasus ini, limfadenitis non-spesifik dan akhirnya bisa memulai terapi yang tepat, yaitu antibiotik. Iya, benar sekali. Dan ini mungkin juga memunculkan satu pertanyaan ya buat Anda renungkan lebih lanjut di rumah. Pertanyaan apa tuh? Coba bayangkan, gimana kalau gambaran klinis pasien ini sedikit beda? Misalnya nih, kalau benjolan di leher anak ini dari awal nggak nyeri, tapi jumlahnya banyak, terus pas diraba keras dan saling nempel gitu. Nah, kira-kira bagaimana hal itu akan mengubah alur berpikir diagnostik kita? Mungkin kita jadi lebih curiga ke arah lain kan? Wah, iya juga ya. Bisa jadi mikirnya ke arah TB kelenjar tadi, atau mungkin malah kondisi lain yang lebih serius ya. Menarik buat dipikirkan. Betul, itu bisa membuka kemungkinan ke arah diagnosis banding lain yang perlu dieksplorasi lebih jauh. Oke deh, demikian analisis mendalam kita untuk kasus limfadenitis pada anak kali ini. Semoga pembahasan tadi memberikan pemahaman yang berharga ya untuk Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa.